Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum, bapak dan ibu, adik-adik jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan hidayah dan taufik Allah jualah, pada malam ini di penghujung akhir Ramadan 1443 Hijriah, Allah masih memberikan kita kesempatan, kekuatan dan keistiqomahan untuk bisa mengisi dan menyelesaikan program Ramadan ini dengan ketundukan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami lewat, subhanallah, macet luar biasa. Awal-awal kami ada dapat jadwal baik malam ketiga atau keempat itu di Hasbunallah. Itu lempeng jalannya. Kira-kira mau azan isya makan sungai Andai sampai ke kemana? Ke Masjid Hasbunallah itu nanti Jalan Jati. Kan kurang lebih ya nih arahnya nih, kurang lebih sedikit. Tapi malam ini tadi Pak, atau 2-3 malam yang lalu sejak itu, subhanallah, tak kejadian. Sudah berusaha sebelum azan isya ya, sekitar 10 menit mungkin kurang lebih. Tapi sampai di sini tetap terlambat. Berarti lebih hampir 20 sampai 20 menit lebih perjalanan. Dan subhanallah, ya, sebahagian yang menyibukkan dan yang memadati jalanan itu kelihatannya kok tidak menuju arah masjid. Kelihatannya ya. Padahal jamaah sekalian dimulakan Allah, kita memang paham ya, Ramadan ini sesaat lagi akan meninggalkan kita. Dan kalau Ramadan meninggalkan kita, dia pasti akan datang kembali Pak. Ramadan itu pasti akan datang kembali. Tapi persoalannya apabila kita yang pergi, kita belum tentu akan datang kembali. Bahkan kalau kita telah pergi meninggalkan dunia ini, maka yakinlah kita tidak akan pernah bertemu dengan Ramadan kembali. Momen kritis memang di ujung akhir Ramadan ini. Karena itulah Rasulullah SAW sudah memberikan sinyal bahwa proses kehidupan ini, proses siklus pembelajaran itu akan ditentukan pada ujungnya, akan ditentukan pada babak akhirnya. Orang boleh dalam hidupnya, mohon maaf, bukan boleh, orang bisa saja dalam hidupnya diawali dengan kejahatan. Dia dulu mantan preman, dia dulu mantan pelaku kemaksiatan. Tapi manakala di fase-fase akhir hidupnya, dia justru melakukan kedekatan, taubatan, dan kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia wafat di akhir masa hidupnya dalam ketaatan, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan itulah kelak yang akan menentukan kemana dia akan tinggal. Sebaliknya ada orang yang boleh jadi dia dulunya dikenal orang yang beriman, dia dikenal dengan orang yang penuh dengan ketaatan, tapi manakala di fase akhir hidupnya dia justru meninggalkan itu, tergoda dengan kepentingan dunia dan seterusnya, lalu ia gadaikan imannya, ia gadaikan agamanya, lalu kemudian dia berpaling menjadi penentang Allah Subhanahu wa taala, lalu mati, maka dia wafat, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan itulah yang kelak akan menentukan di mana dia akan tinggal. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu, kehidupan ini tergantung pada ujungnya, tergantung pada akhirnya. Ramadan kita Pak, Ramadan kita ini mungkin saja di awal-awal perjumpaan kita lemah. Mungkin warming up-nya belum maksimal, pemanasannya belum jalan, mesinnya belum
belum berputar. Di awal-awal kita masih sedang mengaji seadanya, berdoa setayuh-tayuhnya, salat terkadang iya, terkadang umpat, terkadang-kadang. Maka kata ulama, ya man tasa'atil istiqbal fa ahsinil wada. Wahai kalian yang tidak sempurna di pertemuannya, maka percantiklah di penghujung perpisahan. Apabila kita di awal merasa kita evaluasi hari ini, Pak, ini sudah injury time ini, kita lihatlah amal kita kembali ini. Apa benar saum kita ini? Apa benar salat kita selama ini? Apa sudah pas target dengan tilawah yang sudah kita jadwalkan, yang kita agendakan? Apa benar salat-salat sunnah yang sudah kita inginkan lalu kemudian terlaksana dengan sempurna? Kita coba checklist, Pak. Sekiranya ada dulu kita pernah buat agenda apa yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan ini, lihat contekannya. Apabila kita temukan masih cukup banyak yang belum sempurna, dan yakinlah kita pasti tidak pernah bisa melakukan hal dengan sempurna, ya. Apalagi saum kita mungkin masih saum ala fikihnya. Saum ala fikih itu kan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, itu sah. Ini saum fikih saja. Tapi belum tentu saum, apa kalau bahasa tasawuf itu saum hakikat, ya. Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'ala al-kadhibi wal mahal kata Jabir. Jadi mungkin ada yang memakai hati. Apabila kamu puasa, maka puasakanlah pula pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu. Sulit kita, Pak. Sulit kita. Kita mampu menahan dari makan dan minum, tapi kadang tidak mampu menahan dari memakan bangkai daging saudara kita sendiri dengan riba. Kita duduk, kita lalu kawanan lewat aja setengah jam kayak ada yang nanti buaya tuh. Yang disambat siapakah? Si Dindui rasa pinjai hidup apa ini? Nah, dengan buaya tuh. Padahal kita sedang melakukan ibadah dan seterusnya. Jadi kalau melihat kesempurnaan ibadah puasa kita jauh, Pak, jauh. Maka di ujung ini kita evaluasi doa kita, tilawah kita, salat kita, infak dan sedekah kita. Maka inilah waktu kritis untuk kita injury time ini, untuk kita push. Jangan kita kalah dengan kuda pacuan. Kuda pacuan tidak punya akal, tapi dia punya naluri. Manakala dia sudah melihat garis finishnya, maka dia nge-push dirinya maksimum. Dia akan melakukan gerakan dengan kecepatan terbaik karena dia sudah melihat di mana garis finishnya. Bukan malah sebaliknya. Ya, sebahagian kita memang, sebahagian kita. Tentu kita hari ini karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa begini, Pak. Ini nikmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kalau bukan karena hidayah Allah kita tak bisa begini, Pak. Mungkin kita termasuk yang di luar sana. Yang ketika sudah dinyatakan tanggal 2 Mei Idul Fitri, bukannya malah nge-push, tapi malah kemudian meninggalkan sekian banyak kesempatan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau lagi pertandingan, Pak, kalau lagi pertandingan tinju saja, kalau sudah sama tiap poinnya, masuk ronde 12 itu hantam habis, Pak. Hantam arus saja sudah. Kalau pisah lagi, pokoknya maksimal. Ini terakhir ini. Begitu. Harusnya kan begitu. Maka ketika proses di awal mungkin saja dia tertinggal. Mungkin sahabat itu paling nomor itu kita lambat harusnya di lap 1 sampai lap 15. Tapi kalau sudah masuk lap 20 terakhir, 3 lap yang terakhir, dia akan nge-push itu habis-habisan. Sehingga setidak-tidaknya meminimalisir kekalahan. Maka idealnya kita begitu, Pak. Idealnya. Jangan misalnya kira-kira malam semalam, oh Lailatul Qadar ini aja, api hari sudah malam ini kita. Siapa nggak tahu? Siapa nggak tahu? Ini malam ganjil 2529 Hijrah Muhammadiyah.
Dan orang lain malam genap malam ini. Ya. Tidak ada malam genap malam ganjil. Ini malam di mana Allah bersumpah dengannya. Ini malam di mana Allah bersumpah wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Ini malamnya. Allah bersumpah dengan malam ini. Salah satu tafsirnya tentang layalin ashr adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Termasuk ini malam ini. Maka ibadah salat kita, tilawah kita, infak kita di malam ini adalah masuk di malam di mana Allah bersumpah dengannya, dan itu menjadi kemuliaan. Asalkan kita tiap malam salat berjamaah di masjid ini, tidak lepas dari sedekah di setiap malam ini, tidak lepas dengan tilawah, tidak lepas dengan doa. Insyaallah Lailatul Qadar akan kita dapatkan. Insyaallah. Tapi manakala kita menganggap ini bukan malam ganjil, lalu kemudian kita meninggalkan, kita tidak pernah tahu. Wallahu a'lam. Oleh sebab itu maka jamaah yang dimulakan Allah, inilah waktu di mana kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa, kekhilafan, kealfaan, kekurangan yang selama ini telah kita lalaikan dengan segala keutamaan ibadah di bulan Ramadan ini. Kita mohon ampun kepada Allah, semoga Allah mengampuni atas kealpaan, kelalaian, kekurangan dan kekhilafan kita. Maka itulah ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, amal apa yang harus aku lakukan ketika aku meyakini bahwa malam ini adalah Lailatul Qadar? Nabi mengatakan, banyaklah membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa yang diminta afwa? Kenapa yang diminta kemaafan? Karena sekian banyak potensi Ramadan yang Allah siapkan, belum tentu kita maksimalkan. Maka kita minta ampun pada Allah dengan segala kekurangan dan kealpaan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah terima amal saleh kita, Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah kabulkan doa dan hajat-hajat kita. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang takwa. Makna takwa itu Pak adalah orang yang terlindungi dari Allah, terlindungi dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia terlindungi dari murkanya Allah? Karena dia melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Maka inilah kesempatan kita untuk terus memperbaiki diri kita, sehingga mudah-mudahan kita kelak menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum